Selamat bertemu kembali. Tuhan memberkati kita. Ada kesempatan yang indah kita boleh berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Hari ini dengan kemurahan Tuhan kita berbicara mengenai marriage counseling yang berhikmat. Marriage counseling yang berhikmat. Artinya konseling perkawinan yang berhikmat. Berhikmat berarti baik, benar, dan lawannya tentu yang tidak baik atau yang keliru. Nah, marriage counseling itu adalah bahagian dari pastoral counseling. Pastoral counseling itu adalah nasihat atau konseling yang diberikan oleh pastor, oleh gembala kepada jemaatnya atau kepada saudara di dalam Tuhan. Dan pastoral counseling itu adalah yang bersifat Kristiani. Jadi hanya berdasarkan kebenaran firman Tuhan, bukan konseling yang sekuler. Nah, dengan mengetahui ini, maka kita akan bersungguh-sungguh supaya apa yang kita sampaikan sebagai gembala atau sebagai pendeta kepada jemaat yang memerlukannya itu harus baik, harus benar, harus dapat dipertanggungjawabkan. Dan untuk menjamin bahwa apa yang kita sampaikan itu benar, itu harus berdasarkan pemahaman kita akan Alkitab. Pemahaman kita akan Alkitab itu juga tergantung kepada Alkitab yang kita gunakan. Dalam hal ini istilahnya versi Alkitab atau terjemahan Alkitab, dan yang kita manfaatkan adalah beberapa terjemahan Alkitab dalam bahasa Inggris. Yang paling tua tentu dalam bahasa Inggris itu adalah King James Version. Ini adalah King James Version. Dan ciri khas dari King James Version itu bersifat hurufiah. Jadi diterjemahkan kata demi kata sejauh mungkin sesuai dengan apa yang aslinya. Hanya bagi kita itu agak sulit oleh karena King James Version itu menggunakan bahasa Inggris pada waktu itu, ya, yang ada sudah kurang lazim sekarang ini dalam bahasa Inggris modern. Tapi itu sudah ada yang diperbaharui yang namanya New King James, yang dalam bahasa Indonesia itu ada. Jadi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu ada hanya untuk perjanjian baru. Jadi kelebihannya itu sudah ada perbaikan disesuaikan dengan bahasa yang lebih modern dan pemahaman yang lebih baik. Kemudian yang masih dalam taraf atau pada tingkat kata demi kata adalah yang bernama Revised Standard Version. Ini adalah Revised Standard Version, alamatnya The Bible. Kelebihan dari Revised Standard Version yaitu kata demi kata
sejauh mungkin dipertahankan, tetapi dia sudah lebih maju dari King James. Kemudian yang lebih baru adalah yang namanya New International Version. Itu sudah lebih baik, yaitu masih tetap sesuai, tetapi sudah bersifat dinamis. Jadi menyesuaikan diri, menyesuaikan bahasanya, ya budayanya, tetapi masih dekat dengan yang asli itu. Dalam bahasa Indonesia itu ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang bahasa Inggrisnya itu adalah New International Version. Lalu yang lebih baik lagi, lebih modern adalah yang namanya Good News Bible. Ini Good News Bible. Dia juga bersifat dinamis, tetapi masih sesuai. Dan kelebihannya yaitu bahasa Inggris modern, sehingga lebih enak ya, tetapi tetap sesuai dengan apa yang asli. Memang masih ada terjemahan yang di dalam bahasa Inggris yang lebih bebas, tapi saya tidak menggunakan itu. Misalnya terjemahan yang namanya Amplified Bible, ya itu sudah agak ya terlalu bebas ya. Living Bible, ya dalam bahasa Indonesia Firman Allah yang hidup, itu juga terlalu bebas. Nah, kita kembali bahwa memahami firman secara benar itu sebaiknya ada beberapa versi yang kita pegang, supaya sejauh mungkin kita akan mendapat pemahaman yang tepat, yang sesuai dengan yang asli, ya, dan yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada sekarang ini. Lalu untuk dapat memahami firman secara benar, memang kita harus punya ilmu. Ilmu itu namanya hermeneutik, dan jaminannya saya mempunyai hermeneutik, salah satu hermeneutik yang terbaik. Ini adalah dari Gordon Fee dan Douglas Stuart. Alirannya adalah aliran Pentakosta. Ya. Penafsiran firman Tuhan secara baik dan benar, itu harus ada ilmunya. Nah, kita masuk ke materi yang kita bicarakan. Firman Allah yang memberi bekal bagi kita pemahaman untuk materi itu adalah di dalam Injil Matius pasal 19. Itu berisi ada dua. Yang pertama, perkawinan dalam pemahaman normal yang seharusnya itu ada dalam Injil Matius pasal 19 ayat 6. Saya bacakan ayat itu. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itulah firman Allah yang harus menjadi pegangan bagi umat Kristen dalam hal perkawinan, bahwa yang dikawinkan itu dua orang sudah menjadi satu.
Dan oleh karena sudah dipersatukan oleh Allah, maka perkawinan itu tidak boleh diceraikan. Itu dalam situasi normal. Tetapi dalam pasal itu juga ada situasi yang tidak normal, yang mungkin saja dapat terjadi. Dan itu dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat 9. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Berarti ayat ini yang ucapan Tuhan Yesus memberikan kemungkinan untuk terjadinya perceraian. Namun terjadinya perceraian itu hanya dalam kasus tertentu, yaitu karena zina. Karena zina. Nah, mengenai kata zina ini, kita harus mengetahui bahwa istilah-istilah yang digunakan dalam Alkitab yang saya sampaikan tadi adalah dalam King James, yaitu fornication. Jadi siapapun yang menceraikan istrinya kecuali karena fornication, itu King James. Kalau dalam New King James, dia sudah menggunakan istilah sexual immorality. Jadi amoral secara seksual. Dalam Revised Standard Version itu menggunakan istilah unchastity. Unchastity terjemahannya juga adalah zina. Dalam New International Version dia menggunakan istilah marital unfaithfulness. Jadi ketidaksetiaan dalam pernikahan. Lalu dalam Good News Bible menggunakan istilah unfaithful, ketidaksetiaan. Nah, dengan melihat istilah-istilah yang digunakan di sini, memang hanya satu pemahamannya, itu adalah fornication. Jadi fornication itu, saya lihat di kamus, adalah bahasa Indonesianya hubungan seksual secara sukarela di antara dua orang yang bukan suami istri. Fornication. Jadi di dalam Matius 19 ayatnya yang ke-9 dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa dalam perkawinan dapat saja terjadi perceraian apabila terjadi kesalahan, yaitu ketidaksetiaan dalam pernikahan. Dapat terjadi. Kalau saya katakan dapat terjadi, itu tidak berarti harus terjadi, sebab masih mungkin terjadi sesuatu penyelewengan, tapi apabila masih dapat diperbaiki, yaitu apabila yang melakukan pelanggaran itu kembali bertobat dan ya kembali kepada suami atau istri, kembali kepada kesetiaan perkawinan, maka itu dapat diampuni tentu, sehingga dapat dipulihkan kembali dan tidak perlu terjadi perceraian itu. Tetapi kita tidak dapat mengatakan bahwa segala sesuatu akan terjadi demikian. Masih ada kemungkinan seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yaitu penyelewengan seksual yang tidak
perbaiki, tidak ditinggalkan. Jadi yang bersangkutan tidak kembali lagi kepada kesetiaan perkawinan. Nah, dalam hal yang sedemikian dimungkinkan terjadinya perceraian. Itu nanti akan kita bicarakan mungkin ya lebih baik dengan contoh-contoh mungkin yang dapat kita sampaikan. Sumber yang kedua yang berbicara tentang pernikahan adalah dalam 1 Korintus pasal yang ke-7. Itu dari Rasul Paulus. Juga berisi 2 pandangan. Pandangan yang pertama adalah perkawinan secara normal. Dalam hal sedemikian, itu Rasul Paulus menekankan jangan mengusahakan perceraian. Tetapi ada kasus yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yaitu apabila seseorang diceraikan oleh suaminya atau istrinya. Dalam hal demikian, maka orang yang diceraikan itu dalam kasus sedemikian dikatakan oleh Rasul Paulus, dia dalam New King James dikatakan a brother or sister, jadi yang diceraikan itu is not under bondage in such cases. Is not under bondage artinya tidak berada lagi di bawah belenggu, bondage. New King James itu. Dalam Revised Standard Version, the brother or sister is not bound, tidak terikat. Nif, a believing man or woman is not bound in such circumstances. Jadi tidak terikat. Tapi Good News Bible agak berbeda, tapi rupanya lebih jelas. In such cases, dalam kasus sedemikian, the Christian partner, whether husband or wife, apakah suami atau istri, is free to act. Is free to act, artinya ia bebas untuk bertindak. Ia bebas untuk melakukan. Nah, dalam kebebasan itu kita pahami, yaitu esensinya ia bebas untuk mengambil keputusan apakah ia tetap sebagai seorang yang sudah diceraikan dan tidak menikah kembali, tetapi juga dia bebas untuk menentukan untuk menikah kembali. Itu tafsiran dari free to act. Nah, dengan demikian 1 Korintus pasal 7, saya ulangi, dia menggambarkan 2 hal. Yang pertama, dalam situasi normal. Dalam situasi normal, Rasul Paulus nasihatkan jangan mengusahakan perceraian. Tapi dalam situasi yang tidak normal, dalam hal ini suami atau istri itu diceraikan oleh istri atau suaminya, maka orang percaya itu, orang Kristen itu bebas dari belenggu. Belenggu apa? Belenggu pernikahan. Tidak terikat lagi dengan belenggu pernikahan, dan ia bebas untuk melangkah. Dia bebas untuk menentukan sikapnya. Apakah ia tetap sebagai orang yang sudah diceraikan, atau kalau ia mau menikah kembali, ia dapat menikah kembali. Jadi apa yang kita bicarakan sudah ada di dalam 2 pasal ini.
Memang masih ada ayat-ayat lain yang berbicara tentang pernikahan ini, tetapi kita harus membedakan bahwa ada ayat-ayat itu yang hanya berisi sebagian dari kebenaran dalam hal pernikahan, dan sebagian kebenaran itu ya harus ditempatkan pada proporsinya yang sebenarnya, yaitu apakah itu berbicara pernikahan secara normal atau yang dikatakan yang tidak normal. Nah, pada umumnya ayat-ayat itu berbicara tentang yang normal tentu. Nah, yang kita maksudkan bahwa memahami kebenaran dalam hal pernikahan, jangan kita hanya melihat ayat-ayat yang berbicara tentang keadaan yang normal, tetapi kita juga harus melihat ayat-ayat yang menggambarkan perkawinan dalam hal tidak normal. Nah, kembali ke Matius 19, di sana Tuhan Yesus menegaskan bahwa yang mengalami masalah dalam rumah tangga oleh karena pasangannya, oleh karena suaminya atau istrinya mengkhianati, yaitu pelanggaran seksual, maka si istri atau si suami yang dikhianati itu dapat menceraikan suami atau istrinya. Dapat, saya selalu katakan dapat, tapi itu tidak berarti harus. Nah, di sanalah di antara dapat dan harus itulah berperan marriage counseling. Marriage counseling itu akan membantu seorang anak Tuhan dalam menentukan keputusannya. Di sanalah peran seorang hamba Tuhan untuk memberi nasihat yang tepat yang diperlukan oleh saudara dalam Tuhan yang memintakan nasihat itu. Dan untuk dapat memberikan nasihat yang tepat itu, jangan hanya berpegang kepada ayat yang normal, ayat yang dalam situasi normal. Dalam situasi normal yaitu dikatakan bahwa tidak boleh terjadi perceraian dalam situasi normal. Dalam situasi yang tidak normal itu jangan menggunakan ayat untuk situasi normal. Nah, itulah hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan membukakan itu, ya. Gereja Tuhan jangan terperangkap dengan kekeliruan, yaitu memaksakan bahwa segala sesuatu harus dalam keadaan normal. Kita tidak berkuasa untuk dapat mengatur segala sesuatu supaya normal selalu, tidak. Nah, dalam keadaan yang tidak normal itulah diperlukan apa yang namanya marriage counseling ini. Nah, seorang hamba Tuhan dia harus dapat menjelaskan kepada jemaat, sekiranya ada jemaat yang mau minta nasihat kepadanya, dengan melihat, dengan memperhatikan, dengan menanyakan kepada jemaat itu sampai di mana masalahnya, di tingkat mana masalahnya itu. Kalau masalahnya itu masih dapat diselesaikan, mengapa tidak? Dan apabila ada kesalahan, tetapi yang membuat kesalahan itu
masih menyadari kesalahannya dan masih mau kembali ke jalan yang benar, mengapa tidak diselesaikan dengan baik? Dan dalam menyelesaikan masalah itu, hukum yang terbesar yang diajarkan oleh Tuhan adalah kasih. Kasih itulah yang menyebabkan kita memiliki hikmat yang benar untuk dapat menyelesaikan sekiranya ada masalah, ya. Dan di dalam kasih itulah kita punya hikmat. Jadi sebaiknya kita dengar ulang ya apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, agak mendetail itu dalam 1 Korintus pasal 13. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih tidak memegahkan diri, kasih tidak sombong, kasih tidak melakukan yang tidak sopan, kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri, kasih tidak pemarah, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kalau yang menyimpan kesalahan orang lain, saya lihat dalam Good News Bible, dia katakan, does not keep a record of wrongs. Tidak menyimpan catatan mengenai kesalahan-kesalahan. Itulah pengampunan. Kasih Kristiani di dalamnya harus ada pengampunan. Kita harus berdasarkan firman Tuhan bahwa Allah dapat mengampuni kesalahan apapun, dosa apapun. Itu paling bagus dalam 1 Yohanes pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, kalau bahasa Inggris dia bilang, He is faithful, Dia setia, and just dan adil, to forgive us our sins, untuk mengampuni dosa-dosa kita. Bahasa Indonesia ada segala, tapi bahasa Inggris tidak ada segala. To forgive our sins and to cleanse us, dan membersihkan kita, menyucikan kita from all unrighteousness, dari semua kesalahan, dari segala kejahatan. Allah masih dapat mengampuni asal kita bertobat, asal kita mengaku dosa kita, mengaku dosa kepada Tuhan dan tidak mau melakukan lagi dosa itu, kembali kepada kebenaran, maka Allah mau mengampuni. Nah, Kristiani di dalamnya harus ada pengampunan. Kalau yang bersalah, apakah suami atau istri itu yang pernah melakukan kesalahan, sekarang dia kembali menyadari kesalahannya dan dia mau kembali kepada kebenaran dalam suami istri, mengapa tidak diampuni? Suami atau istri yang mengalami yang tidak baik itu harus rela untuk mengampuni apabila istri atau suaminya yang salah itu kembali kepadanya dan kepada kebenaran. Tapi memang ada kasus di mana yang bersangkutan yang melakukan kesalahan itu sudah tidak mau kembali kepada kebenaran. Misalnya dia sudah hidup dengan orang lain yang sudah tidak memungkinkan untuk dia kembali kepada suami atau istrinya. Nah, dalam hal sedemikian, itulah berlaku apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Apabila sudah terjadi fornication itu, maka itu merupakan kekecualian, sesuatu yang tidak normal, yang memungkinkan
terjadinya perceraian. Dalam hal sedemikian, maka si suami atau istri yang dikhianati oleh istri atau suaminya tidak bersalah apabila ia menceraikan suami atau istrinya. Itu kata Tuhan Yesus. Dan itu adalah pemahaman yang benar akan firman Tuhan. Saya ingin luruskan bahwa jangan dalam kasus kita menggunakan ayat yang umum, ayat yang normal. Itu keliru. Memaksakan ayat untuk situasi normal pada situasi yang tidak normal adalah kekeliruan. Jangan lupa bahwa kita berbicara marriage counseling yang berhikmat, bukan yang bodoh-bodoh, bukan yang keliru. Nah, yang kedua tadi mengenai yang diceraikan. Yang diceraikan itu menurut Rasul Paulus, she is free of bondage. Ia bebas dari belenggu. Belenggu apa itu? Itu adalah belenggu pernikahan. Belenggu pernikahan itu terlepas, terbebas setelah seseorang diceraikan oleh suami atau istrinya. Setelah dibebaskan, maka tidak ada lagi hukum pernikahan yang mengikat dia. Mengapa ini perlu ditekankan? Oleh karena ada sebagian hamba Tuhan yang berkata, sekali engkau sudah dinikahkan dengan seseorang, maka hukum pernikahan itu akan mengikat engkau. Dan itu hanya terputus apabila suami atau istrimu yang menceraikan engkau sudah meninggal. Karena menurut mereka hukum perkawinan itu adalah untuk seumur hidup. Ini keliru. Rasul Paulus tidak berkata demikian. Rasul Paulus berkata pada waktu seseorang diceraikan oleh suami atau istrinya, pada waktu itu hukum pernikahan itu putus. Belenggu pernikahan itu putus. Dan oleh karena sudah diputuskan, Good News Bible menekankan she or he is free to act. Ia bebas untuk bertindak. Bebas untuk bertindak dalam arti apa? Dia bebas untuk tetap tidak menikah, tetapi juga dia bebas untuk menikah kembali. Dan kita sebagai hamba Tuhan tidak boleh menghalang-halangi seorang saudara dalam Tuhan di dalam kebebasan itu. Kita jangan melakukan kekeliruan. Saya ulangi bahwa untuk mengetahui apakah nasihat kita sebagai hamba Tuhan kepada seorang anak Tuhan itu benar, harus diuji dengan kasih. Hanya dengan kasih kita dapat menguji sesuatu tindakan itu benar atau salah. Sekarang saya beri contoh, yaitu begini. Seorang suami sudah mengambil keputusan untuk menceraikan istrinya karena istrinya sudah menyeleweng, begitu ya. Tapi sesudah itu istrinya kembali. Nah, pada waktu dia kembali, tadi kita sudah bicara itu, suami itu harus legowo untuk mengampuni kembali istrinya. Jangan sampai terjadi ya bahwa suami itu sudah atau akan berkata begini, oh sudah terlambat, ya saya sudah ambil keputusan untuk menceraikan Anda. Itu bukan perkataan seorang Kristiani. Seorang Kristiani
dia harus dapat mengampuni. Tadi ya, kasih itu diantaranya dia tidak lagi mempunyai catatan-catatan mengenai pelanggaran pada waktu lampau. Itu sudah dihapus. Dan apabila kita dalam sikap yang sedemikian, maka dalam situasi seperti yang digambarkan itu masih dapat terjadi pemulihan rumah tangga, di mana suami istri itu dapat rukun kembali sebab kesalahan sudah diampuni. Bahkan masih dapat terjadi sudah terlanjur untuk diceraikan, sudah terbit surat cerai, tetapi kalau Tuhan masih buka jalan sehingga si istri atau suami yang diceraikan itu masih mau kembali kepada kebenaran, masih mungkin. Kalau si istri atau suami itu belum menikah kembali dengan orang lain, masih mungkin untuk dia dapat menerima kembali suami atau istri yang sudah diceraikannya itu. Dan jalan keluarnya memang apa yang namanya nikah kembali. Itu secara hukum. Karena sudah diceraikan, maka untuk dapat kembali itu harus dinikahkan kembali. Tapi ya, saya sudah pernah melihat ada yang mengalami yang sedemikian. Dan saya harap itu adalah barangkali yang sangat jarang sekali, tetapi dalam jalur kebenaran firman Tuhan. Ada contoh-contoh lain lagi yang mungkin dapat disampaikan, tetapi kita mau simpulkan bahwa marriage counseling itu dapat dilakukan oleh seorang gembala yang bijaksana, karena dia memahami firman Tuhan secara benar, mengetahui firman Tuhan yang harus menjadi dasar kepadanya untuk mengambil memberikan nasihat yang benar, dan firman Tuhan itu ditafsirkan, dipahami secara benar, tidak keliru ya. Maka dengan memahami firman Tuhan secara benar dapat memberikan nasihat atau konseling yang baik, yang tepat, dan itu adalah dalam kasih Kristus yang Tuhan anugerahkan. Masih mungkin apa yang saya sampaikan ini juga bagi seorang saudara yang mendengarnya merupakan ya konseling bagi saudara, ya terimalah itu. Dan sudah tentu itu dapat sekiranya masih ada yang perlu dikonsultasikan, itu dapat ya di alamat atau di sumber yang saudara terima ini. Saudara dapat saja tentu menyampaikan pertanyaan itu tertulis, tentu masih ada kemungkinan saya seorang hamba Tuhan dapat memberi jawaban yang sekiranya dibutuhkan, yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Kita akan simpulkan akan pertemuan kita, pembicaraan kita pada saat ini. Tuhan akan memberkati kita. Kita memahami apa yang benar sebagai seorang hamba Tuhan yang mungkin ada suatu saat diperlukan oleh jemaat untuk dapat memberikan konseling kepadanya karena dia dalam masalah dalam pernikahan. Berikanlah apa yang terbaik yang dibutuhkan oleh jemaat, yang dibutuhkan oleh saudara di dalam Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, apa yang disampaikan Tuhan sudah memberkati.